Saudara-saudari yang terhormat, kami dari kelompok 11 ingin membahas topik tentang kerukunan umat beragama. Perkenalkan, saya Flandi dengan NIM 210404093 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kerukunan. Kata kerukunan berasal dari bahasa Arab ruknun atau rukun. Kata jamaknya adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi. Dalam bahasa Indonesia, arti rukun ialah baik dan damai tidak bertentangan. Hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup bersama. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelativir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas atau sinkretisme agama, dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai majak dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat dan kemampuan untuk menerima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia dengan NIM 210706048 dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya saya akan membahas kerukunan dalam umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud saling hormat, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Fatma Rena Burutu dengan NIM 210501020. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan di tengah perbedaan suku, etnis, budaya, dan agama guna menjunjung hak-hak manusia dalam menjalankan kewajibannya pada suatu agama yang mereka yakini. Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, etnis, budaya, dan agama. Salah satu contoh bentuk tidak adanya kerukunan antar umat beragama pernah terjadi pada tahun 2005, tepatnya di Gereja HKI Sukamakmur yang merupakan salah satu gereja yang ada di Aceh, dibakar karena dianggap tidak memiliki izin. Kerukunan antar umat beragama ini mestinya dapat saling menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Halo, perkenalkan, nama saya Oenike Sidabutar dengan NIM 210503082. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan kerukunan antar umat beragama. Nah, pada dasarnya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik ini membentuk karakteristik serta moralitas para pengikutnya dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seperti yang kita ketahui, kita tetap dapat melihat beberapa oknum yang menyalahgunakan agama atas paham radikalisme mereka.
Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Kita dapat melihat ini seperti dari pemerintah, undang-undang, dan sebagainya. Contoh-contohnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang 1945, kita dapat melihat jaminan negara dalam kebebasan penduduk untuk memilih dan beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai. Yang kedua dapat kita lihat dari Pancasila, yakni sila ketiga mengenai persatuan Indonesia. Dan yang ketiga dapat kita lihat dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana meskipun berbeda-beda kita tetap satu juga. Perkenalkan, nama saya Triwanita Syahaan dengan NIM 210710032 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat terjadinya kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu faktor internal. Kurangnya pemahaman terhadap agama. Pemahaman yang minim memicu timbulnya oknum pemecah belah, sehingga muncul berbagai kasus yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua yaitu kualitas moral yang minim. Moralitas dalam agama dipandang sebagai sesuatu yang luhur, tatanan kehidupan sosial yang dijadikan pedoman melahirkan moral. Yang ketiga yaitu fanatisme. Pandangan seseorang yang fanatik menganggap bahwa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka sebagai ancaman. Contoh kasus di berbagai media seperti video beredar seorang pemuka agama menggiring opini yang bertujuan menghina agama lain alih-alih untuk memperkuat wawasan iman jemaatnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu politik. Orang-orang yang berkecimpung di dunia politik tentunya berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sekjen Johannes Haryanto, menilai kasus-kasus intoleransi agama yang terjadi biasanya dilatar belakangi kepentingan politik, terutama berkaitan dengan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Karisma Ladu dari Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 210704035. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran termasuk dalam hal kehidupan beragama. Namun, beberapa tahun terakhir ini terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan yang tidak atau kurang toleran. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita saling menjaga beragama dengan cara saling menghargai satu sama lain, menghormati yang sedang beribadah, tidak menjelek-jelekan agama lain, tidak saling menghina, dan menerapkan hidup toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Lubis dengan NIM 210701011, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan membahas tentang moderasi beragama, kunci wujudkan kerukunan antar umat beragama. Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menuturkan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat, ujarnya saat memberikan keynote speak pada rapat koordinasi nasional Rekornas Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang berlangsung secara luring dan daring Selasa 3 November 2020. Secara khusus, Wakil Presiden menjelaskan bahwa moderasi beragama yang dalam Islam disebut wasatiyah merupakan proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal atau ekstremitas. Dua hal di sini adalah jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan dan individual, dan kemaslahatan umat atau bangsa secara keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, paparnya. Lebih dalam, Wakil Presiden mengungkapkan bahwa secara empiris moderasi beragama dapat diukur dari 4 indikator. Adapun indikator yang pertama adalah toleransi. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, komitmen kebangsaan. Dan yang keempat, pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multi-agama. Baiklah, sekianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang kerukunan antar umat beragama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata dan isi dari materi yang kami sampaikan, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.